Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iksan Solihuddin dari LPP Agro Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan Basic Plantation Management Skill. Dan tentunya, di dalam bahasan tersebut, kita juga akan membahas karakteristik industri perkebunan. Nah, nantinya akan kita jelaskan lebih lanjut pada sesi berikutnya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas singkat terkait dengan plantation management atau basic plantation management skill. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan plantation management, kita harus mengetahui dulu apa itu industri perkebunan. Industri perkebunan atau usaha perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang baku sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Pada umumnya, industri perkebunan ini akan menghasilkan produk komoditas, bisa sawit, tebu atau gula, kopi, teh maupun coklat, dan tentunya hasil-hasil tersebut berkaitan dengan penyediaan bahan baku untuk diolah di pabrik sehingga menghasilkan produk jadi atau produk akhir maupun produk setengah jadi. Selain itu, perkebunan juga mempunyai fungsi atau peran untuk pemasaran produk secara fisik meliputi kawasan atau wilayah. Selain itu, fungsi perkebunan lebih lanjut ada 3 fungsi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini berfungsi untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada fungsi ekologi. Fungsi ekologi ini berfungsi untuk peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyediaan oksigen, dan penyangga kawasan lindung kelestarian lingkungan. Yang ketiga ada sosial dan budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa pengembangan wilayah. Adapun karakteristik industri perkebunan, yang pertama yaitu keunikan dalam aspek sosial, budaya, dan politik. Nah, terkadang ini ada kaitannya dengan karakteristik ketiga ya, di mana keunikan dalam campur tangan pemerintah, terkadang juga pemerintah menerapkan peraturan-peraturan tertentu supaya perkebunan ini maju, ataupun ada larangan-larangan tertentu terkait dengan industri perkebunan. Seperti di tahun lalu mungkin ada larangan ekspor ya, ekspor produk CPO ke luar negeri. Nah, ini ada campur tangan dengan pemerintah ya. Lalu keunikan yang kedua, keunikan karena ketidakpastian produksi faktor genetis. Nah, kita tahu industri perkebunan ini bergantung pada makhluk hidup yaitu tanaman ya, dimana terkadang tanaman juga dipengaruhi oleh faktor genetis untuk memproduksi buah ya, seperti sawit ataupun tebu. Nah, terkadang ada pengaruh-pengaruh genetis itu yang mempengaruhi jumlah produksi dari hasil perkebunan tersebut. Yang terakhir ada keunikan dalam struktur persaingan dan rantai pelaku usaha. Terkadang bahan baku ini dipengaruhi oleh harga, sehingga komoditas perkebunan ini sangat bergantung dengan bahan baku dari kebunnya. Oke. Untuk yang terakhir yaitu kita membahas terkait dengan permasalahan di industri perkebunan. Yang pertama, produktivitas dan kualitas produksi pada on-farm masih rendah. Nah, ini berkaitan dengan faktor genetis tadi ataupun faktor lingkungan ya, yang mempengaruhi jumlah produksi dari bahan baku yang akan diolah di pabrik. Lalu ada persaingan bahan baku yang relatif kurang sehat. Terkadang juga di industri-industri perkebunan ini, karena jumlah bahan baku yang terbatas, akhirnya para pelaku-pelaku di rantai pasok itu menjual ataupun membeli ya, dari pabrik membeli dengan harga-harga yang tidak wajar, sehingga terkadang
perusahaan yang mempunyai modal yang cukup besar bisa terus sustain dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil untuk pemenuhan bahan baku perkebunan. Lalu industri pengolahan atau off-farm belum berkembang. Nah, ini berkaitan dengan mungkin kebijakan pemerintah sendiri terkait dengan pemenuhan untuk industri hilir. Lalu ada pajak dan berbagai pungutan. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri perkebunan karena terkait dengan biaya. Lalu kualitas dan komitmen SDM pelaku relatif masih rendah. Lalu masih ada lagi permasalahan terkait dengan tekanan isu-isu global. Nah, seperti saat ini ada yang namanya EUDR ya, Uni Eropa Deforestation Free. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap industri-industri perkebunan. Lalu ada sentra produksi on-farm tersebar dan di daerah. Nah, ini kaitannya dengan pemenuhan bahan baku ya. Karena tersebar di daerah, sehingga akan berpengaruh terhadap waktu transport untuk pemenuhan bahan baku ke pabrik. Kadang-kadang karena terlalu jauh, kualitas bahan baku akan menurun. Nah, ini akan berkaitan dengan rendemen ya, atau jumlah produksi atau kualitas bahan baku yang dihasilkan dari industri perkebunan. Oke, mungkin itu terkait dengan plantation management. Terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga pembahasan tadi bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali. Salam Planters.